pasti Presiden Jokowi punya skenario yang lain. Seandainya Gibran tidak dibutuhkan lagi atau tidak dijadikan lagi sebagai calon wakil presiden di periode keduanya Presiden Prabowo, apa yang harus saya lakukan? Saya setuju. Skenarionya adalah Anies Gibran. Tapi bukan Anies Gibran apa Gibran Anies? Anies Gibran. Kenapa? Karena gini, menurut saya tetap Pak Jokowi tetap realistis. Untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang presiden itu tidak bisa dilakukan di tahun 2029. Dia butuh figur yang lain. Tapi kalau Mas Anies otomatis kita harus persiapkan Mas Anies 2029, 2034. Ah, itu gini, itu kan namanya skenario kedua. Ini kita berandai-andai ya. Skenario kedua ini kan terjadi kalau skenario pertamanya luput, iya kan, gagal kan. Ya, skenario selanjutnya jangan dipikir sekarang. Yang penting harus ada. Halo sahabat Fit Musteri, aduh makin ramai aja nih calon presiden 2029. Menurut saya masih lama sih, masih 3 tahun lagi, tapi udah ada skenarionya nih di 2029 tentang calon presiden. Ini digadang-gadang Anies dan Mas Gibran nih. Menurut saya cocoknya Mas Gibran sama Bapak Aing deh. Jangan lama-lama ya, kita simak video obrolan santai nih dari Bapak Aing. Yuk kita simak videonya. Mas Gibran itu sudah masuk dalam tahapan kemapanan itu. Pertama, dia memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Itu bisa dilihat dari kemampuan dia dalam bermedia sosial dan memberikan pernyataan-pernyataan yang seringkali mengguncang publik dan di luar dugaan. Ini dalam tren politik hari ini sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tradisi dia dalam berpendidikan Jawa. Artinya bahwa dia memiliki kemampuan diri dalam mengakrobatikan sikap-sikap adab hidup keseharian menjadi tradisinya. Kalau kata orang Sunda itu adalah hormat kasuluhureun, gitu kan, handap asorka sasama nyaah kasahandapeun. Nah, ini dia penting. Ini 3 hal ini sangat menguasai Mas Gibran. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dididik spiritual oleh orang tuanya. Kata orang Sunda, moal bisa perah, moal menang perah lamun teu perih. Tradisi keprihatinan dalam keluarganya yang membentuk karakter dirinya. Sehingga untuk itu saya sampaikan hati-hati terhadap Mas Gibran. Yang lain politisinya polos-polos, yang lain politisinya mungkin berucap tidak dengan isinya, gitu, bersikap hanya dengan kata-katanya tapi tidak dengan rasanya. Yang ini hati-hati, ya kan? Jarang berucap, tetapi sekali berucap bisa mengguncang dunia. Tapi artinya ini pendukung Jokowi sudah mulai sadar, mereka aware ini skenario entah yang keberapa gitu ya, bahwa Gibran jelas tidak akan maju sebagai pendamping Prabowo lagi pada tahun 2029. Ya, kecuali Golkar misalnya yang mengatakan bahwa sebaiknya dipermanenkan saja itu koalisinya loh yang dipermanenkan. Bukan. Sebagai awal mereka mengatakan begitu, bukan pasangan Prabowo Gibran yang dipermanenkan gitu. Tapi yang jelas untuk Gibran ini saya rasa tidak akan mungkin ya dia akan berpasangan lagi dengan Prabowo, dan itu sudah diantisipasi sejak sekarang. Makanya kemudian Kaesang ini bersama Jokowi mati-matian, mereka juga sudah mengatakan mati-matian akan bekerja, dan sekarang terus digarap secara simultannya di berbagai daerah. Sesudah Tegal ini mana lagi, saya rasa mereka akan menyusup ke dalam kegiatan-kegiatan kedaerahan. Karena yang di Tegal pun juga itu kirab budaya Tegal, mereka masuk ke situ. Wah, jadi partai-partai lain mesti hati-hati nih, terutama PDIP ya. Nah, itu yang disasar, bukan narasi dari Gibran, bukan pandangan dia soal kebangsaan, pandangan dia Indonesia harus dibawa seperti apa, bagaimana kita melalui semua kekacauan saat ini, kemiskinan saat ini, berbagai korupsi saat ini, begitu. Tapi ya dengan cara animasi yang seperti itu. Nah, yang menarik sih Mas Hersu, dia berusaha berbicara soal korupsi yang Mas Hersu tadi sebutkan kan. Tanggal berapa tuh? Tanggal 13 kalau tidak salah hari Jumat, itu. Ya, hari Jumat soal korupsi dan undang-undang perampasan aset. Oh, kan keren tuh, ya. Ya, soal undang-undang perampasan aset dan korupsi, dan dia berbicara seolah-olah
bapaknya tidak ikut berperan dalam mendegradasi undang-undang revisi revisi undang-undang Pak KPK, Jokowi kan terus membantah, itu kan Pak Jokowi udah membantah itu betul. inisiatifnya DPR, bukan dia. Jangan dia tidak tahu, jangan tanya saya, kira-kira kan gitu. Padahal undang-undang di masa Jokowi banyak sekali yang datangnya dari pemerintah dan kemudian diadopsi oleh DPR. DPR mengatakan sudah ini dianggap sebagai undang-undang yang berasal atas atau atas usulan DPR. Kalau Prabowo maju lagi di 2029, tapi tanpa Gibran? Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai ada kode keras dari Prabowo. Ia menyebut siap memimpin periode kedua, tapi tak lagi menyebut pasangan Prabowo-Gibran. Dalam sejarah politik Indonesia, periode kedua seringkali ganti wakil. SBY tak lagi gandeng JK, Jokowi juga tak lagi bersama Yusuf Kala. Bahkan ada istilah, di periode kedua presiden bisa pilih siapa saja dan tetap menang. Tapi di sisi lain, Jokowi masih jadi faktor penting. Dukungan Jokowi dulu berpengaruh besar pada kemenangan Prabowo. Menurut kamu, 2029 Prabowo masih dengan Gibran atau cari pendamping baru? Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu yang mampu memperlihatkan diri, kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada satu paslon yang tidak mengerti istilah yang Mas Gibran sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran penting. Hargailah orang lain, hormatilah orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Gibran tak masuk bursa cawapres Prabowo periode kedua. Agenda politik Jokowi di tahun 2029 terancam buyar. Hei Gerindra, kenapa sih Mas Gibran tidak dimasukkan dalam bursa cawapresnya Bapak Prabowo? Kenapa? Udah pecah kongsi atau udah ada bursa lain, cawapres lain yang lebih menggoda, yang lebih seksi, yang lebih wow daripada Mas Gibran? Memangnya siapa sih yang lebih bagus dari Mas Gibran untuk dijadikan cawapres? Siapa? Ibu Puan, Mas AHY, terus Bapak RK, enggak bukan RK, KDM, Bapak Pramono Anung, siapa lagi? Bapak Anies, ya. Menurut saya sih hanya Mas Gibran yang terbaik. Pokoknya keturunan Bapak Jokowi itu yang terbaik untuk meneruskan estafet kepemimpinan negara Indonesia ini. Ya, Gerindra, kok nggak dimasukkan? Menurut kalian gimana nih? Menurut kalian para netizen, kalian setuju kalau Pak Prabowo pilih calon yang lain atau tetap sama Mas Gibran? Yuk kita diskusi, yuk komen enaknya yang mana untuk Indonesia ke depan ya. Bapak Jokowi kasihan kalau Mas Gibran nggak jadi cawapres, Mas Kaisang nanti nggak jadi ketua umum, terus gimana Bapak Jokowinya? Aduh, kasihan Pak Jokowi. Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu aja. Oke Mas. Oke, terima kasih Pak. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu aja. Oke Mas. Oke, terima kasih Pak. Buka telan. Makasih Pak. Bungkukin badan kayak gini, ukuran anak presiden teh hese. Anak bupati aja jalannya begini. Ayo, anak bupati jalannya begini nih. Anak bupati, anak camat juga begini, anak kepala dinas juga gini, pakai mobilnya bagus. Ini anak presiden, pakai mobilnya Innova, di branding, plat merah. Jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka meremehkan kemampuan orang lain. Jangan melihat orang dari tampilannya, hanya karena pendiam, jarang banyak bicara, kemudian dianggap tidak punya kemampuan untuk berbicara. Debat hari kemarin memberikan gambaran dan memberikan kekecewaan. Siapa yang kecewa? Yang kecewa adalah yang sudah berangan-angan bahwa
debat itu akan menjadi sarana pembantaian yang luar biasa terhadap Mas Gibran oleh cawapres paslon lain. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Para buaya dibikin tidak berkutik oleh orang yang dianggap cicak. Dari situ kita punya hikmah. Indonesia itu kulturnya kultur kearifan. Indonesia itu kulturnya adalah kultur tawadu. Kalau bahasa istilah santri. Artinya bahwa orang selalu merendah dalam segala hal. Karena selalu merendah, maka orang yang merendah dan sering direndahkan bukan berarti dia adalah rendahan, tetapi bisa jadi dia punya kemampuan yang lebih. Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu. Gimana menurut kalian? Cocok mana? Anies Gibran apa Bapak Aing Gibran? Coba ramain kolom komentarnya yuk. Bye.